Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Mas Papuk di channel Ralph Wise. Kali ini Mas Papuk akan merangkum seluruh alur cerita film Pemukiman Setan. Film garapan Charles Ghazali mengisahkan tentang seorang gadis korban trauma yang hidup dalam penderitaan serta hutang yang bergelintangan. Sedari kecil ia sudah disiksa oleh orang tuanya sendiri. Demi memperbaiki semua itu, gadis ini rela merampok rumah kuno bersama ketiga teman lainnya. Tak disangka rumah kuno tersebut menyimpan banyak sekali barang keramat hingga hal itu menjadi malapetaka buat mereka. Penasaran dengan kisahnya? Ini kisahnya. Film berlatar di mana kerajaan masih eksis memperlihatkan seorang dukun sakti bernama Mbah Sarap yang akan dieksekusi mati. Ia diadili karena praktek ilmu sesatnya sudah menumbalkan banyak warga. Walaupun umurnya tak lama lagi, Mbah Sarap tidak merasa takut dan mengancam akan membunuh mereka semua yang telah menyiksanya. Raja yang marah atas perkataan Mbah Sarap memerintah Algojo untuk memenggal kepalanya sekarang juga. Dan film pun dimulai. Film kembali berlatar di zaman modern di sebuah negara yang dimana presiden sibuk nyari kerjaan buat anaknya sendiri. Diperlihatkan seorang gadis yatim piatu bernama Alin sedang membeli nasi telur untuk adiknya di rumah. Dikarenakan hutang almarhum bapaknya yang ada di mana-mana membuat kehidupan Alin dan adiknya menjadi menderita. Bahkan untuk satu bungkus nasi saja Alin tidak sanggup membayarnya. Saat perjalanan menuju rusun tempat tinggalnya, ia dicegat oleh dua debt collector bermaksud menagih hutang mendiang ayahnya itu. Mereka mengancam jika Alin tidak membayarnya, Alin akan dijual pada germo terdekat. Alin mengancam serta meminta waktu 3 hari untuk melunasi hutang-hutang ayahnya itu. Selama Alin bekerja, Bagas yang masih kecil selalu dititipkan di rumah temannya bernama Gani. Gani yang melihat luka di tangan Alin terlihat sangat peduli terhadapnya. Alin yang tak ambil pusing akan lukanya itu menjawab bahwa luka tersebut cuma luka goresan biasa, dan Alin juga langsung membawa adiknya pulang ke rumah. Tepat di depan pintu terlihat perdebatan antara Fitra dengan seorang pria yang mengaku kakak dari pacar Fitra. Orang tersebut meminta Fitra bertanggung jawab serta membayar biaya persalinan setelah berhasil membobol gawang adiknya itu. Fitra yang masih nganggur dan kerjaannya cuma masang parlay itu diminta menjauh dari pacarnya. Saat di rumah tiba-tiba Bagus terbangun dan merasa lapar. Untungnya Alin membawa sega endog untuk adiknya. Walaupun cuma sega goreng iwak endog, Bagas tetap memakannya dengan lahap. Walaupun kehidupan mereka berdua menderita, mereka selalu bahagia dan penuh rasa syukur tanpa sekalipun mengeluh. Di malam harinya, Alin bermimpi sedang berada di suatu tempat di mana sekelilingnya hanya berisi akar-akar menjalar. Di tempat itu juga ia melihat sosok ayahnya yang dulu menyiksanya saat kecil. Bayang-bayang ayahnya terus menghantui Alin meskipun ayahnya itu sudah lama meninggalkannya. Di malam itu juga Alin yang berbekal rekaman meminta kepada Fitra agar dirinya ikut operasi maling malam ini juga bersamanya. Fitra awalnya tidak setuju dan meminta Alin untuk menghapus rekaman dirinya yang berisi percakapan mereka untuk merampok rumah kuno. Gani mencoba merayu Fitra agar Alin bisa ikut operasi malam ini juga. Dengan terpaksa Fitra menyetujuinya dan langsung pergi menuju mobil yang dimana Zia sudah berada di dalam mobil. Sebagai mantan atlet lari yang kini sudah beralih profesi menjadi maling, Zia selalu melihat rekaman dirinya saat mengikuti lomba lari. Sebelum jadi maling, Zia merupakan atlet yang berprestasi hingga di suatu pertandingan Zia terkena serangan jantung dan merubah semua perjalanan hidupnya. Saat sampai di rumah target, mereka terheran-heran melihat mobil yang parkir di halaman rumah. Karena menurut info dari Mas Pusat, rumah itu kosong ketika hari Jumat. Gani yang takut rumah itu ada orang memilih untuk membatalkan rencana mereka. Namun Fitra yang sedang butuh untuk biaya persalinan serta operasi Zia memilih untuk melanjutkan rencana mereka. Zia mengingatkan bahwa mereka bertiga merupakan saudara dan mereka sepakat untuk melanjutkan operasi Namu malam hari nanti. Sontak mereka semua yang ada di mobil kaget.
Dikarenakan takut kepergok oleh warga, mereka segera bergerak dan Zia membagikan peralatan berupa HT serta senter kepada Gani dan Fitra, sedangkan Alin hanya mendapatkan hikmahnya saja. Gani, Fitra beserta Alin detik itu juga pergi ke arah rumah dan meninggalkan Zia untuk berjaga di dalam mobil. Saat memasuki rumah, Gani kembali mengingatkan Alin untuk tidak mengambil semua barang yang ada dan menyisakan barang agar tidak terlalu mencolok dan jangan serakah. Mereka juga berbagi tugas di mana Fitra akan berada di lantai 2 sedangkan Gani dan Alin di lantai 1. Gani kegirangan saat melihat tumpukan rupiah di dalam lemari dan tiba-tiba di sisi lain Alin yang serakah mengambil semua gelang giok sampai tak tersisa. Tiba-tiba muncul sekilas sosok anak kecil mirip Bagas di belakang Alin. Alin mencoba mengikuti sosok yang mirip adiknya itu menuju ke ruang bawah tanah. Gani yang merasa aneh dengan rumah itu meminta kepada Alin untuk segera pergi dari rumah ini. Alin yang keras kepala tetap memaksa ingin masuk ke ruang bawah tanah. Gani kemudian mencium bau busuk di dalam ruang bawah tanah. Alin yang tidak mencium bau apa-apa tetap ingin masuk ke dalam ruang bawah tanah. Di tempat lain terjadi keanehan kepada Fitra, di mana ketika ia sedang berada di depan kaca besar, Fitra melihat perutnya yang membesar dan keluar janin merah di dalam perutnya. Fitra ketakutan sampai berteriak histeris. Gani dan Alin akhirnya masuk ke dalam ruang bawah tanah. Begitu terkejutnya mereka berdua ketika melihat terdapat 2 mayat serta 1 perempuan yang diikat oleh tali dan semua badannya dikelilingi paku yang menancap. Perempuan tersebut mengeram kesakitan, kemudian meminta tolong dan mengatakan bahwa dirinya akan dijadikan tumbal oleh pemilik rumah. Gani tak pikir panjang menolong perempuan tersebut. Tangan ia terbakar ketika mencoba membuka tali yang mengikat tubuh perempuan tersebut. Alin juga membantu perempuan tersebut agar tidak menjadi tumbal. Gani akhirnya berhasil membawa keluar gadis tersebut dari ruang bawah tanah. Tanpa mereka sadari, terdapat 1 pria berpenampilan bapak-bapak yang tengah duduk pingsan di balik papan kayu. Fitra mengabari Zia menggunakan HT agar dirinya segera siap untuk kabur dari rumah angker itu. Gani berencana kabur dari rumah tersebut dengan membawa perempuan yang ia tolong. Ketika mereka membuka pintu, begitu terkejutnya setelah mereka melihat terdapat beton yang mengelilingi rumah tersebut. Mereka berpikir keras, kuli Jawa mana yang mempergoden rumah dengan beton dalam waktu beberapa jam. Mereka semua merasa depresi karena semua jalan keluar dari rumah dikelilingi beton raksasa. Hingga akhirnya Fitra yang kepalang emosi mencoba membakar beton tersebut dengan menggunakan gas LPG bersubsidi dan tiba-tiba akibat ledakan tersebut membuat isi tas Alin keluar. Melihat benda yang dibawa Alin, Fitra sangat marah kepada Alin karena ulahnya mereka semua terjebak dalam rumah kuno itu. Gani meminta Fitra dan Alin untuk mencari jalan lain agar mereka bisa keluar dari rumah, sedangkan Gani akan menjaga Sukma yang masih kesakitan. Di suatu ruangan ketika Fitra dan Alin mencari jalan keluar, terdapat foto Sukma dengan keluarga besarnya. Di situ juga terdapat silsilah keluarga pemilik rumah, di mana bahwa Sukma Paratrika, orang yang baru saja mereka tolong, lahir pada Jumat Kliwon, sama seperti leluhurnya terdahulu yang bernama Sita Resmi Paratrika. Di waktu yang sama, Gani mendengar bisikan Sukma. Gani mencoba mendekatkan telinganya dan tiba-tiba muncul cacing dari mulut Sukma. Kemudian cacing tersebut masuk ke dalam telinga Gani. Sukma mengatakan semua manusia pasti akan menemukan ajalnya. Saat itu juga Gani berhalusinasi melihat semua teman-temannya telah meninggal di dalam karung. Gani yang kesakitan itu berteriak sekencang-kencangnya. Fitra kemudian turun ke lantai 1, sedangkan Alin sibuk ke lantai atas setelah melihat bayangan adiknya. Saat Fitra sampai di lantai 1, ia melihat Gani yang kesakitan mencoba menolongnya. Gani yang masih berhalusinasi akibat cacing yang memasuki telinganya melihat Fitra sebagai Sukma.
Kemudian Gani bertanya kepada Sukma siapa sebenarnya Sukma. Ia juga bertanya di mana teman-temannya. Sukma kemudian menjawab semua teman-teman Gani sudah dibunuh olehnya. Kemudian Gani menyerang Fitra menggunakan pisau hingga tangan Fitra ia tusuk sampai berdarah. Fitra yang ketakutan itu kabur ke sebuah kamar. Saat Fitra ketakutan dan berbaring di dalam kamar, ia melihat segerombolan cacing yang membentuk kalimat aksara Jawa. Kemudian salah satu cacing tersebut jatuh ke mulut Fitra. Kemudian cacing tersebut berjalan di dalam tubuh Fitra hingga Fitra menusuk perutnya bertubi-tubi hingga sekujur badannya dipenuhi darah dan diikuti segerombolan cacing yang jatuh ke arahnya. Di tempat lain ketika Zia mencoba memeriksa kondisi teman-temannya di dalam rumah, ia dikagetkan dengan kemunculan Sukma yang muncul bak seekor kalong. Zia kemudian bertanya siapa dirinya dan menanyakan di mana Fitra. Aku Fitra. Zia yang ketakutan itu mencoba kabur dari sosok Sukma. Ketika berlari, tiba-tiba jantung Zia kumat dan ia pun terjatuh berbaring di atas tanah dengan posisi yang sama ketika ia gagal menjuarai lomba lari dulu. Zia pun akhirnya meninggal di tempat. Di tempat lain ketika Alin mengikuti bayangan adiknya di suatu ruangan, ia melihat sosok yang mirip Bagas membenturkan kepalanya ke tembok. Saat itu juga sosok mirip Bagas menghilang dan diikuti sosok ayah Alin yang muncul secara tiba-tiba. Saat Alin mencoba kabur, tiba-tiba saat terbangun ia melihat dirinya tengah diseret oleh seorang misterius. Ia juga melihat Gani diseret bersamanya. Pria misterius itu ternyata orang yang sama yang duduk pingsan di balik papan ketika Gani dan Alin menolong perempuan di ruang bawah tanah. Pria itu kemudian menaburkan garam ke tubuh Gani dan Alin guna mengeluarkan sihir cacing di dalam tubuh mereka berdua. Pria bernama Urip Mahesworo itu menjelaskan bahwa mereka berdua baru saja terkena pengaruh santet median. Santet median membuat korbannya menjadi gila. Santet itu menggunakan cacing sebagai medianya. Kemudian ia mengingatkan mereka berdua untuk diam di tempat. Jangan jalan karena nanti jatuh, goblok. Kuat kemudian bertanya kepada mereka berdua kenapa mereka melepaskan perempuan di ruang bawah tanah. Urip mengira Gani merupakan keturunan Mbah Sarap yang hendak membangkitkan kekuatan leluhurnya. Terus ngapain kamu kesini? Kamu maling. Maling, goblok. Urip kemudian menjelaskan bahwa perempuan bernama Sukma Paratrika yang baru saja mereka tolong memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Urip kemudian melihat bahwa ada yang berbeda dari Alin dan mencoba membawanya. Gani yang takut Urip berniat jahat mencoba melawannya. Gani hanya menjadi samsak di hadapan Urip. Supaya tidak dicurigai, Urip menjelaskan tentang dirinya bahwa dirinya merupakan keturunan darah biru bupati kerajaan di masa lalu. Kemudian Urip membawa mereka berdua untuk menembus dimensi waktu guna menuju ke ribuan tahun yang lalu, di mana mereka semua melihat dukun sakti Mbah Sarap yang memiliki nama asli Sitaresmi Paratrika sedang diadili oleh Bupati Raja. Meskipun kepalanya dipenggal, Mbah Sarap tetap bisa hidup. Kekuatan Mbah Sarap diperoleh karena Sang Hyang memberikan ilmunya. Ia bisa menciptakan makhluk gaib bernama Kodam atau disebut juga perewangan. Dan perewangan Mbah Sarap sendiri bernama Precit. Walaupun Mbah Sarap telah meninggal, tekad dan sumpah Mbah Sarap telah abadi selama ratusan tahun hingga lahir garis keturunannya yang berweton sama, yaitu Jumat Kliwon bernama Sukma Paratrika yang baru saja mereka bebaskan. Semua perewangan yang lahir dari Mbah Sarap akan bisa dikalahkan menggunakan kris sakti bernama Sirno Peteng. Urip Mahesworo datang ke rumah tersebut untuk menghentikan ritual perewangan Precit kepada Sukma. Saat kembali di dunia asli, Gani meminta maaf dan tidak bermaksud untuk menghalangi rencananya. Ia juga minta tolong untuk menyelamatkan Fitra. Urip hanya diam dan menghela napas bertanda bahwa Fitra telah meninggal. Kemudian ia mengatakan dan berfokus untuk mencari kris Sirno Peteng. Urip mencium energi yang sangat kuat pada sebuah sumur. Mereka berencana untuk turun ke dalam sumur kering tersebut.
Ketika mereka sampai di dasar sumur, Alin merasa tidak asing dengan tempat tersebut. Ternyata tempat tersebut sering muncul di dalam mimpi Alin. Mendengar pengakuan Alin, Mbah Urip kaget dan menanyakan siapa sebenarnya Alin ini. Di waktu yang sama, mata Alin berubah menjadi merah, diikuti dengan nyanyian mantra penolak bala, mantra para kesatria untuk melawan angkara murka. Kemudian Alin menyentuh batang pohon yang menjadi tempat bersandar ketika ia bermimpi sosok ayahnya. Batang pohon tersebut tiba-tiba rontok dengan sendirinya dan saat itu juga muncul Kris Sirno Peteng. Begitu dahsyat kekuatan Sirno Peteng membuat beton raksasa yang mengelilingi rumah runtuh serta mereka semua terpental jauh ketika membuka kris tersebut. Di tempat lain juga diperlihatkan sosok Sukma yang sedang memakan ayam ternak dengan rakusnya. Mendengar syair mantra yang dilantunkan oleh Alin dan juga energi kuat berasal dari Kris Sirno Peteng, sosok Sukma langsung tergerak untuk menghampiri asal suara tersebut. Sukma dengan wajah bengis akhirnya bertemu dengan lawannya sepadan. Terjadi duel antara Urip dengan Sukma, sedangkan Gani serta Alin pergi keluar rumah dengan membawa Kris Sirno Peteng. Sukma yang sekarang sudah awak kening bukan lagi tandingan Urip. Dengan mudahnya tangan Urip Sukma patahkan. Di luar rumah, Gani dan juga Alin bertemu berbagai macam mayat hidup. Melihat Zia yang sudah tiada, Gani terlihat sangat sedih. Gani kemudian membantu Alin memanjat gerbang untuk keluar dari rumah keramat itu. Sedangkan Gani sendiri kembali masuk untuk mencari jasad Fitra. Izzy? Begitu terkejutnya Gani setelah melihat Fitra telah berubah menjadi zombie dan menggigit lehernya dengan sadis. Ketika Alin hendak kabur menggunakan mobil, ia dihadang oleh Sukma yang berdiri membawa potongan tangan Urip. Dengan bermodalkan tekad dan keberanian, Alin menancapkan gas dan menabrakkan Sukma hingga terjepit di batang pohon. Alin kemudian turun dan membunuh semua zombie yang menggerogoti tubuh Gani menggunakan Sirno Peteng. Gani yang sudah digerogoti kawanan zombie itu telah berubah menjadi zombie. Alin menangis melihat teman baiknya itu telah berubah menjadi zombie. Mengira Sukma sudah mati, Alin dikejutkan dengan kebangkitan Sukma meskipun sudah ditabraknya. Terjadi pertempuran terakhir antara Sukma melawan Alin dengan Sirno Petengnya. Alin yang membuka mata tiba-tiba muncul bayangan ayahnya dan merebut Kris Sirno Peteng. Saat Alin terjatuh, ia teringat Bagas. Kemudian ia bangkit dan kembali merebut Kris Sirno Peteng dari Sukma. Terjadi perkelahian sengit hingga akhirnya Alin berhasil memenggal kepala Sukma. Di saat bersamaan semua zombie telah tersadar dan meninggal di tempat. Begitu juga Fitra dan Gani. Di akhir film, Alin membawa Bagas pergi dari rusun dan Alin berhasil membayar hutang-hutangnya kepada debt collector. Debt collector kemudian mengajak Alin untuk pik-pik di hotel. Alin yang marah itu menebas leher debt collector menggunakan Kris Sirno Peteng hingga ia kabur terbirit-birit. Kemudian Urip datang dan mengatakan jika Kris itu hanya digunakan untuk tugas mulia. Kini Alin akan melanjutkan tugasnya sebagai penegak kebenaran bersama Kris Sirno Peteng dan film pun tamat.